Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, sebelum memulai salat tarawihnya, izin sedikit menyisipkan pesan hikmah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bahwa Allah SWT melalui Al-Quran menyampaikan bahwa syahrul Ramadan, bulan puasa, unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinat, sebagai petunjuk untuk kita. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, tanggalnya berapa? Wallahu a'lam, gitu ya. Tapi kemudian ada versinya 17 Ramadan dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang pasti betul-betul Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam konteksnya apa? Dalam konteksnya bahwa salah satu yang kemudian punya pahala lipat ganda yang sangat luar biasa di bulan Ramadan adalah ketika kita ngaji Al-Quran. Momentum kesempatan ini, momentum bulan Ramadan kita manfaatkan untuk kita rajin baca Al-Quran. Satu huruf saja ketika Rasulullah menyampaikan berapakah kebaikan yang akan didapatkan. Satu huruf Al-Quran kita baca setara dengan 10. Ketika Rasulullah menyampaikan alif lam mim, bukan satu huruf tapi 3 huruf, artinya kita mendapatkan 30 kebaikan baru membaca alif lam mim. Apalagi kalau kita membaca berayat-ayat, berlembar-berlembar, berhalaman-halaman dalam setiap harinya. Ini momentum untuk membangun mentalitas kita. Boleh Bapak Ibu sekalian buktikan, bila mana secara konsisten Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, kalau satu kebaikan kita lakukan dalam durasi minimal 21 hari secara konsisten. 21 hari, kita puasa 29 sampai 30 hari. 21 hari kita melaksanakan secara konsisten kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, kemudian mudah-mudahan kan hasil dari latihan Ramadan terbawa dalam keseharian kita, kan begitu. Al-Quran kita manfaatkan nih, salah satunya aktivitas kita membaca Al-Quran, rutinkan setiap hari, boleh dibuktikan. Setelah lebaran kita lewatkan 1-2 hari saja tidak membaca Al-Quran, Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang hilang, gitu ya. Suatu kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan kemudian ditinggalkan 1-2 hari, Bapak Ibu akan merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, mudah-mudahan nih baca Al-Quran di bulan Ramadan udah pahalanya sangat banyak, gitu ya. Sampai Allah SWT wa ana ajzi bihi, aku yang memberikan pahalanya setiap rangkaian peribadatan di bulan Ramadan. Artinya rahasia Allah. Rahasia Allah itu berarti jumlahnya tidak terhingga kebaikan yang kita dapatkan. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa? Ini juga bisa jadi momentum kita mengalihkan rutinitas kita scrolling HP. Scrolling HP dengan scrolling Al-Quran kan lebih bagus. Scrolling HP itu sehari berapa jam kita habiskan mata kita menghadap layar HP. Nah, tentunya ini menjadi informasi yang mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita, kemudian kita alihkan kepada membaca Al-Quran, gitu ya. Mengapa? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia, nah ini saya ingin menyampaikan kalau tadi malam terkait orang Indonesia yang senangnya itu membuli, gitu ya, ranking 1 di dunia, gitu ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan satu temuan lagi terkait dengan seberapa panjang durasi waktu yang dihabiskan orang Indonesia di depan layar HP. Ternyata rata-ratanya 6 jam per hari. Rata-ratanya, artinya bisa jadi ada yang 3 jam, ada yang 10 jam, gitu ya. Rata-ratanya 6 jam per hari. Kemudian kita bandingkan rata-rata global secara seluruh dunia. Seluruh dunia itu rata-rata menghabiskan 4 sampai 5 jam. Kalau seluruh dunia, Indonesia menghabiskan 6 jam lebih per hari, artinya rekor luar biasa. Kemudian ditelusuri lagi, apa sih yang banyak dilakukan orang Indonesia dalam hal mengakses HP? Ternyata lebih banyak mengakses HP tanpa tujuan. Mengakses HP tanpa tujuan, ya. Beda dengan yang kemudian
kalau banyak sekarang itu pekerja yang menggunakan HP memang basis kerjaan di sana, itu ada tujuannya. Kalau ini tidak ada, kebanyakan masyarakat Indonesia justru scrolling HP itu tanpa tujuan. Yang diakses adalah konten-konten yang sebenarnya itu kemanfaatannya kurang, dan boleh Bapak Ibu sekalian perhatikan kenapa orang Indonesia itu mudah sekali untuk memberikan komentar yang dia tidak paham terhadap materi itu. Salah satu pengaruhnya adalah ketika sering scrolling short ataupun TikTok, itu kan berita singkat, kemudian kalau itu terus-terusan Bapak Ibu sekalian, seakan-akan itu pembenaran, kita tidak ada kesempatan untuk kemudian menggali informasi yang sebenarnya. Ternyata kebiasaan kita tadi itu scrolling medsos gitu ya, Instagram, kemudian juga TikTok, kemudian short gitu kan, itu kan singkat. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan gitu ya Bapak Ibu sekalian, maka kemudian muncul dalam logika kita itu pembenaran, itu yang bahaya. Makanya ada dengan istilah kesehatan mental dalam kita mengakses HP itu ada yang disebut dengan brain rot. Ya, brain rot itu, brain itu otak, rot itu sampah. Artinya apa? Otak kita menjadi busuk gara-gara kita mengakses HP yang tidak ada tujuannya seperti tadi. Dan yang lebih miris lagi, saya sering saksikan Bapak Ibu sekalian, anaknya rewel, ya, ibunya kemudian supaya anaknya tidak rewel, atau bapaknya langsung, ini HP, gitu ya, ini HP. Nah, akhirnya anaknya ketergantungan terhadap HP. Mudah-mudahan nih puasa ini kemudian melatih kita juga sedikit puasa mengakses HP, ya, puasa mengakses HP, karena bahayanya tadi itu ketika kita mengakses HP tanpa tujuan bisa menjadi sesuatu yang disebut dengan brain rot, pembusukan otak. Nah, dalam makna bukan otaknya menjadi busuk Bapak Ibu sekalian, tapi salah satunya adalah kemampuan kognitif kita, kemampuan otak kita menjadi berkurang. Kemampuan otak kita menjadi berkurang. Itu yang paling bahaya. Tandanya apa? Ciri-cirinya. Nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya setiap hari itu kalau tidak ketemu HP itu merasa kehilangan apa, nah itu sudah bahaya. Itu sudah masuk pada wilayahnya brain rot. Gitu ya. Atau setiap harinya begini gitu, ada yang lewat gak tahu nih siapa yang lewat gitu ya, assalamualaikum gitu, sampai gak tahu dia masih begini, itu sudah indikasi brain rot. Itu ada gak di sini? Mudah-mudahan tidak ada. ada katanya gitu ya. Jadi sampai begini, sampai menambahkan apa lensa misalnya untuk memastikan ini kelihatan atau tidak gitu ya. Ya itu kan itu salah satu indikator dari sudah terjadinya brain rot dalam otak gitu ya. Pembusukan otak, akhirnya kognitifnya, daya kognitifnya menjadi berkurang, dan itu bahaya, sangat bahaya untuk kesehatan mental. Salah satunya itu apa? Bisa mudah emosi Bapak Ibu sekalian. Nah ini jadi mudah-mudahan saya tambahkan sedikit informasi terkait dengan brain rot itu, supaya kita alihkan Ramadan itu menjadi kepada membaca Al-Quran. Satu ayat sudah bernilai banyak gitu ya, apalagi berayat-ayat, kemudian sedikit ditambahkan dengan puasa mengakses banyak HP, dialihkan dengan banyak berwirid. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.